Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang investasi. Perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Kamita Nurhayati, Eli Fitriana. Saya Ivan Tewal. Nama saya Dani Rosyadi. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Pengertian investasi. Investasi adalah proses menanamkan modal atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Menurut Gitman, investasi adalah komitmen atau dana atau sumber daya lainnya pada suatu aset dengan harapan akan memperoleh pendapatan atau kenaikan nilai di masa mendatang. Kemudian proses investasi. Yang pertama, penyusunan tujuan investasi. Tetapkanlah terlebih dahulu apa yang akan diinginkan atau dicapai berkenaan dengan dana yang akan diinvestasikan. Yang kedua, menetapkan tingkat resiko. Seorang investor harus menetapkan dirinya pada pilihan resiko yang dia berani menanggungnya, yaitu resiko besar, sedang, ataupun kecil. Yang ketiga, estimasi resiko dan pengembalian dari investasi. Tahap ini penting dan kritis dalam proses investasi untuk menentukan besarnya resiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan dari masing-masing investasi. Yang keempat, membentuk portofolio yang optimal. Portofolio ini adalah kumpulan dari beberapa jenis investasi. Pembentukan portofolio ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi risiko. Yang terakhir, memeriksa kinerja investasi. Tiap periode investor harus memeriksa hasil portofolionya. Jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, perlu kiranya diperbaiki portofolionya. Jenis-jenis investasi. A. Berdasarkan bentuk. Yang pertama ada investasi real, investasi berwujud seperti properti, emas, tanah, dan barang koleksi. Dan yang kedua ada investasi finansial, investasi tidak berwujud seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. B. Berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada jangka waktu pendek atau jangka pendek. Contohnya deposito, surat utang negara jangka pendek, dan pasar uang. Untuk kelebihannya liquid dan risiko rendah. Yang kedua jangka panjang, contoh seperti saham, properti, reksadana saham. Untuk kelebihannya potensi keuntungannya besar dan cocok untuk pensiun atau aset warisan. Selanjutnya C. Berdasarkan instrumen, saham, kepemilikan atas perusahaan. Yang kedua ada obligasi, surat utang dari korporasi atau negara. Yang ketiga reksadana, kumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya ada deposito, simpanan bank dengan bunga tetap dan jangka waktu tertentu. Yang kelima ada aset kripto, aset digital berbasis blockchain, tapi high risk atau risikonya tinggi. Yang keenam tuh peer-to-peer lending, pinjaman langsung antara investor dan meminjam melalui platform digital. Selanjutnya ada teori-teori investasi. Yang pertama teori portofolio dari Harry Markowitz. Itu menyatakan bahwa risiko bisa dikurangi dengan diversifikasi aset. Yang kedua ada capital asset pricing model CAPM. Itu mengukur return yang wajar berdasarkan risiko sistematis. Dan yang ketiga itu ada teori pasar efisien dari Eugene Fama, menyatakan bahwa semua informasi sudah tercermin dalam harga pasar. Manfaat investasi. Bagian A bagi individu, penghasilan pasif seperti dividen dari saham atau bunga deposito, perlindungan terhadap inflasi, nilai uang tidak tergerus, perencanaan masa depan, pendidikan anak, rumah pensiun. Bagian B bagi perusahaan, peningkatan modal melalui penerbitan saham atau obligasi, ekspansi usaha, dana dari investor dapat digunakan untuk memperluas pasar dan produk. Peningkatan nilai perusahaan, semakin banyak investasi semakin tinggi valuasi bagi perekonomian nasional. Mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan pengangguran dan meningkatkan penerimaan negara.
dari pajak dan retribusi. Strategi dan tantangan dalam berinvestasi bagian A, strategi investasi efektif. Yang pertama itu diversifikasi portofolio, yaitu mengurangi resiko dengan menyebar aset di berbagai instrumen. Untuk yang kedua, di DCA, dollar cost averaging, membeli aset secara rutin untuk mengurangi dampak volatilitas pasar. Yang ketiga, investasi sesuai tujuan keuangan, contoh jangka pendek untuk darurat, jangka panjang untuk pensiun. Bagian B, resiko dan cara mengelolanya. Ada resiko pasar, diantisipasi dengan diversifikasi. Resiko likuiditas, memilih aset yang mudah dicairkan. Resiko inflasi, investasi di aset yang tumbuh melebihi inflasi. Resiko kredit, memiliki penerbit obligasi atau platform P2P yang terpercaya. Peran literasi keuangan, menurut survei OJK tahun 2022, indeks literasi keuangan Indonesia masih rendah, sekitar 49,68%. Edukasi investasi sangat diperlukan untuk mencegah masyarakat dari investasi bodong dan penipuan finansial. Kesimpulannya adalah, investasi merupakan kegiatan strategi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi individu, tetapi juga berdampak luas pada kemajuan ekonomi. Memahami jenis investasi, resikonya, serta strategi pengelolaan yang tepat merupakan kunci keberhasilan dalam meraih tujuan keuangan jangka panjang. Sekian video penjelasan dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.